pecah semua nih. Udah retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ranjang, dan di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara untuk mengganti drive belt mobil Yaris Bakpao, atau biasa yang disebut fan belt atau V-belt mobil Yaris Bakpao. Nah, sebelumnya di kondisi mobil Yaris Bakpao saya, itu si drive belt atau V-belt atau fan beltnya itu udah menimbulkan suara berdecit. Jadi pada saat saya mau hidupin AC atau pada saat menghidupkan mobil pagi-pagi, itu ada suara berdecit. Sekedar informasi untuk kita semua bahwa drive belt atau fan belt atau biasa disebut V-belt juga di sebuah mobil itu mempunyai peranan yang sangat penting, karena si drive belt atau V-belt ini mempunyai fungsi untuk menghubungkan ke beberapa komponen di kendaraan yang membutuhkan gaya putar untuk menjalankan fungsinya. Nah, si drive belt atau V-belt ini karena sifatnya elastis dan bahannya juga dari karet, itu mempunyai umur pakai yang berbeda-beda tergantung kondisi. Jadi si drive belt ini sendiri rata-rata atau pada umumnya usia pakainya pada umumnya itu kisaran 40.000 km. Jadi kalau kawan-kawan yang sudah pernah ganti drive belt atau V-belt dan sudah menempuh jarak perjalanan 40.000 km, kawan-kawan sudah bisa siap-siap untuk melakukan pergantian komponen drive belt ini. Nah, untuk kondisi mobil saya ini karena sudah bunyi, dan saya dapat mobil ini juga belinya belum pernah lakukan pergantian. Jadi saya putuskan untuk melakukan pergantian si drive beltnya. Nah, ada beberapa cara untuk kita ketahui bahwa si drive belt mobil kita itu sudah layak untuk dilakukan pergantian atau belum. Nah, pertama mungkin dari suara itu tadi. Jadi pada saat menyalakan mesin atau menyalakan AC, si drive beltnya menimbulkan suara berdecit. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilihat dari permukaan si drive belt. Kalau udah di pinggirnya udah ada serabut ataupun permukaannya sudah ada retak-retak halus, dan di permukaannya sudah ada retak-retak, nah itu yang bisa menimbulkan slip pada puli yang terhubung pada drive belt, dan itulah yang menyebabkan bunyi berdecit itu tadi. Kemudian selanjutnya bisa juga dilihat dari ketebalan si drive belt itu sendiri. Jadi karena sifatnya karet, seiring waktu berjalan mungkin dengan pemakaian juga si drive beltnya ketebalannya sudah mulai berkurang. Nah, di sini si drive belt karena memiliki peranan yang sangat penting, jadi sebaiknya kita lakukan pengecekan atau perawatan rutin untuk melakukan pengecekan terhadap drive belt mobil kita. Karena kalau tiba-tiba di jalan, kita sedang dalam perjalanan, apalagi perjalanan jauh, misalkan di tol atau di kondisi hutan, dan tiba-tiba si drive belt putus di tengah perjalanan,
Nah, itu akan menimbulkan masalah yang bisa dibilang bukan masalah kecil, karena itu bisa menimbulkan menaikkan juga bisa menaikkan tekanan darah yang tadinya darah rendah bisa menjadi darah tinggi, karena bisa dipastikan akan sangat stres pada saat kita di tengah perjalanan di hutan, tiba-tiba drive belt putus, semua komponen nggak bisa nyala, mobil menjadi overheat, AC nggak nyala, aki drop. Nah, itu yang bisa disebabkan oleh si drive belt putus itu tadi. Nah, maka dari itu sebaiknya kita lakukan pengecekan dan perawatan terhadap drive belt mobil kita itu tadi. Si drive belt ini sendiri dia berbahan karet dan dia menghubungkan antara crankshaft mesin atau puli poros mesin ke beberapa komponen di mobil. Jadi si drive belt ini menghubungkan antara poros utama ke menghubungkan antara poros utama ke alternator, amper, atau biasa disebut ke dinamo cas aki. Nah, itu jadi poros utama ke dinamo cas atau alternator, ke kompresor AC, kemudian ke ke kipas radiator, mungkin bukan kipas radiator, pompa, ke air pump, ke pompa air radiator. Jadi yang berfungsi untuk mensirkulasi air radiator ke mesin, fungsinya untuk mendinginkan mesin. Nah, bisa kalian bayangkan kalau si drive belt atau fan belt ini putus, 3 komponen ini nggak bisa nyala. Jadi air pump nggak jalan, terus AC nggak dingin, terus aki nggak ngisi. Nah, itu bisa menjadikan masalah yang tidak kecil. Nah, itu tadi sekedar beberapa informasi yang bisa kita jadikan acuan mengenai drive belt atau fan belt pada sebuah mobil. Mungkin jika kawan-kawan ada yang mempunyai pengalaman yang berbeda atau informasi tambahan, kawan-kawan bisa isi di kolom komentar. Nah, semoga itu bisa menjadi informasi tambahan buat kita semua. Nah, di sini saya sudah beli si drive belt untuk pergantian di mobil Yaris bakpao. Nah, ini kode untuk drive belt mobil Yaris bakpao yaitu 4PK 1220, 4PK 1220. Nah, ini sebenarnya banyak di pasaran, banyak merek juga, ada merek Bando, ada merek Mitsubishi, ada merek Toyota sendiri. Nah, harganya pun bervariasi. Ini saya beli kalau nggak salah sekitar 95.000 atau 100.000. Ini merek Genteki, saya nggak tahu juga, mudah-mudahan ini bagus. Kalau dari deskripsi yang jual, ini premium quality, jadi bahannya udah bagus. Nah, nanti kita lakukan pergantian. Nah, nanti kita akan lihat si drive belt ini, drive belt lama dan drive belt yang ini, nanti kita akan bandingkan kondisinya, itu kondisi yang lama dan kondisi yang baru. Baiklah kawan-kawan, langsung saja kita lakukan pergantian drive belt atau fan belt atau V-belt di mobil Yaris bakpao. Oke, langsung saja kita gaskan untuk pergantian drive beltnya.
Oke lah kawan, langsung saja kita lakukan pergantiannya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat untuk melakukan pergantian si belt atau fan belt ini. Nah, ini sini. Nah, untuk melakukan pergantian, jadi mobil Yari Bapau kita harus mengendorkan baut alternator ampere ini. Baut alternator ini satu, dan di bawah sini ada satu. Nah, itu kita harus kendorkan dulu agar ini bisa kendor dan si drive beltnya bisa dikeluarkan dari sini. Dan kawan-kawan juga harus perhatikan dulu posisi hubungan antara komponen dengan posisi si drive belt itu. Oke, langsung saja kita gas untuk pergantiannya. Ya, langsung kita lakukan pengendoran dulu baut ini, baut alternatornya. Ini kita kendorkan dulu biar si alternatornya bisa gerak. Oke, saya harus lepaskan ini karena ini nggak bisa gerak. Ini kebalik juga nih pasangnya. Nanti kita coba lihat. Nah, ini udah kendor. Jadi nanti kita tinggal support aja untuk si drive. Nah, ini udah kendor. Jadi tinggal dicopot aja drive, ditarik aja keluar. Nah, ini udah copot bel yang lama. Oke, kita lihat perbedaan atau tanda-tanda drive belt yang lama ini, apakah memang sudah layak ganti atau belum. Nah, sini kawan bisa lihat ini drive belt yang lama dengan drive belt yang baru. Kita lihat ukuran.
kaliberannya 4 PK1220. Nah, ini tanda-tanda label yang sudah layak untuk diganti. Pertama mungkin di permukaan, jadi di permukaan ini, nah ini udah ada retak-retak, dan di permukaan ini, nah kalian bisa lihat. Oke, nah ini kalian bisa lihat, nah tuh kalian bisa lihat tuh udah pecah-pecah semua nih. Udah retak, tuh udah retak. Nah ini udah tandanya si drive belt atau fan belt udah layak diganti. Karena bahaya ini kalau terus dipakai, bahaya ini bisa ini nanti kalau perjalanan jauh kita nggak ganti, ini akan menyebabkan putus. Jadi daripada dia putus, lebih baik kita ganti. Nah ini untuk yang baru ya, untuk yang baru merek Gentechi. Nah merek Gentechi, kawan-kawan bisa pilih ini, yang penting serinya sama, masih elastis dan permukaan untuk yang baru seperti ini. Nah ini permukaan yang baru. Nah ini masih bagus, jadi dibandingkan dengan permukaan yang ini. Nah, bisa bandingkan sendiri. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat sendiri dan bandingkan ke permukaan yang baru dengan yang lama. Lama udah retak-retak, dan ketebalan ini udah berkurang. Untuk ketebalan mungkin kita ukur aja. Ketebalan yang lama itu di 2 mili, sedangkan ketebalan yang baru itu ada di 3. Itu udah ada di 2,5 nih. Dan yang lama di 2 mili. 2 mili pas. Yang baru di 2,5 ya. Nah ini untuk ketebalannya, untuk yang lama dengan yang baru, kelihatan beda ya. Oke, ini udah waktunya diganti karena udah retak. Ini kita ganti yang baru. Oh ya, untuk pergantian kawan-kawan bisa jangan kebalik. Untuk pergantian jangan kebalik dan ngikutin posisi yang tadi di awal. Mungkin emang agak susah ini masuk tangannya, tapi bisa. Ini kita masukin dulu. Puli AC. Karena ruangnya sempit, jadi kita coba dulu. Kita nggak lepas, jadi si puli crankshaft
ke kompresor AC, kemudian nyilang ke si puli radiator, kemudian baru ke alternator. Memang agak sempit ini posisinya. Nah, ini udah kepasang. Ya, kepasang, tinggal kita kencangkan. Nah, untuk proses pengencangan, nah untuk ketegangan si V-belt atau drive belt ini sendiri, sebenarnya kalau ada tensiometer, jadi itu bisa pakai, kalau dari buku panduannya itu diberi beban sekitar 50 ini 50 Nm. Nah, karena saya nggak punya ininya, nggak punya tensiometernya, jadi kita pakai feeling meter ya. Jadi kalau pakai ketegangan, kawan-kawan bisa kira-kira aja untuk kekendorannya, karena nggak bisa terlalu tegang juga, karena itu bisa berbahaya buat si puli-pulinya juga. Jadi kira-kira aja pakai feeling, kira-kira kalau kekendorannya ditekan pakai pakai jari, itu bergeraknya sekitar 2 cm sampai 3 cm. Oke, pastikan dia posisinya di riginya ya. Nah, ini tadi kebalik, jadi ini udah saya benarkan lagi. Oke, kita kencangin dulu ya. Sekarang kita lakukan pengencangan. Ini jangan terlalu kencang juga ya. Susah juga buat liatin ya. Jadi intinya harus ada spas. Jadi intinya kalau untuk mengencangkan ini harus ada jarak aja, kurang lebih 2 cm sampai 3 cm, 2 cm. Jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang bahaya juga, nanti bisa merusak puli.
Coba dikit lagi. Oke, filling saya sudah cukup pakai filling meter. Nah, itu kawan-kawan, ini udah kita kencangkan. Saya pakai filling itu paling ada space kurang lebih kita 2 cm lebih. Jadi artinya jangan terlalu kencang aja. Kalau terlalu kendor juga dia nggak bisa muter. Kalau terlalu kencang dia kasih beban ke puli-puli yang ada. Oke, ini udah kita kencangkan dan ini sudah kita ganti. Nah, selanjutnya kita coba nyalakan mesinnya dulu kawan. Mudah-mudahan aman. Oke, kita coba nyalakan mesinnya. Oke, kita coba dulu. Oke, coba sekarang nyalakan mesinnya. Coba nyalakan mesinnya supaya bagus. Oke, bismillah. Oke, coba nyalakan mesinnya, semoga ini berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Oke, sekarang kita nyalakan mesinnya, semoga ini bisa, semoga nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya normal kan.
ini jalan. Oke, kita coba nyalain AC. Aman. Oke, normal ya. Ini kalau dia kekendoran bisa jadi itu bisa menimbulkan bunyi decit juga, karena dia nggak dapat cengkraman dengan baik. Ini kalau misalnya ini baru diganti dan timbul bunyi decit, itu bisa jadi masalah ke tegangan si panel. Oke kawan, sudah tadi ini sudah dikencangkan. Tadi pada saat hidup AC itu ada suara berdecit, kita itu kekendoran dan udah dikencangkan. Sekarang udah normal. Ini sekarang posisinya ya, AC-nya hidup. Nah itu AC-nya hidup. Kompresor AC-nya udah nyala. Ini aman, rendah aman. Jadi untuk pemasangan si drive belt ini yang perlu diperhatikan itu adalah ketegangannya, jangan sampai itu terlalu kencang sehingga tidak ada space untuk si drive belt memuai. Jadi tidak ada space untuk jarak drive belt, jarak dengan drive belt lagi. Itu bisa menyebabkan nanti puli-puli alternator bisa rusak, puli-puli yang lain juga bisa rusak, bearing puli. Jadi yang perlu diperhatikan adalah filling. Ini saya pakai filling aja. Kalau udah enggak ini enggak nyala, enggak kebecik lagi, udah oke. Yang penting masih ada jarak ketika kita tekan si drive belt itu pakai jari, dia masih bisa main. Itu insya Allah itu aman. Baiklah kawan, itulah tadi video cara pergantian drive belt mobil Yaris Bakpao. Semoga video ini bermanfaat dan kalian suka. Nah, buat kalian yang menurut kalian video ini bagus, silakan kalian tekan tombol like, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman yang lain. Dan sekian dulu dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Nah, jika ada pengalaman lain silahkan ketik di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe.